Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat sore, berkah dalam. Apakah Bapak dan Ibu saat ini ada pribadi yang membuat Anda jengkel, mangkel, emosi, bahkan bahasa gampangnya, apakah Anda ada musuh yang membuat nyebut namanya aja mau muntah Romo? Apakah ada? Mungkin mantan pacar, mungkin. Atau mantan suami, mungkin. Atau mantan istri, who knows ya toh? Atau mantan Romo. Atau mungkin Romo yang sekarang. Saya ingin Anda menghadirkan pribadi itu. Saat ini juga di misa ini. Hadirkan pribadi yang membuat Anda muak. Yang sudah melukai hati Anda. Bahkan ekstrimnya memandang orang itu pun, nyebut namanya pun, saya sampai tidak sanggup. Nah, itu yang disebut dengan dendam kesumat. Hadirkan dalam misa ini. Satu, nggak usah banyak-banyak. Satu. Siapa dia? Mantan pacar mungkin, mantan suami mungkin, mantan istri mungkin. Atau juga mungkin, nggak tahu, apakah mungkin nggak ya, mantan ibu, nggak mungkin ya. Kok ibu mantan, nggak mungkin lah. Mantan pacar bisa, mantan suami bisa. Pokoknya yang membuat Anda mangkal. Hadirkan dalam misa ini. Pertanyaannya adalah mengapa Romo? Karena hari ini kita diminta untuk belajar dari yang namanya sifat Allah. Kalau sifat manusia, nggak usah diajari. Semua sudah bisa, bahkan anak kecil pun mampu. Kalau kamu dihajar, Dek, pasti kamu akan balas. Nggak usah diajari, Dek. Tapi disuruh memaafkan, itu perlu pelajaran. Karena ini jurus yang paling sulit. Bagaimana mungkin Tuhan suruh kita mengasihi yang memusuhi, berbuat baik pada yang membenci, memberkati yang mengutuk, berdoa bagi yang mencaci, memberi sesuatu kepunyaan pribadi bagi yang memintanya. Ini jurus susah. Mengapa susah? Karena ini sesuatu yang sifatnya ilahi. Sementara kita levelnya masih manusiawi. Ya idealnya, you buat jahat, titeni, saatnya akan tiba. Pembalasan. Kita sekarang mau memutus rantai yang namanya dendam. Makanya saya bilang hadirkan, kalau Anda belum sempat, belum berani untuk face to face, minimal kita doakan orang-orang yang sudah membuat kita terluka. Kalau belum bisa, kita harus memaafkan. Bukan hanya sekedar ini ajaran Tuhan, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Orang yang memendam, yang namanya dendam kesumat, dampaknya itu bukan orang itu, tetapi diri kita sendiri. Wajah kita ini wajah yang menahan emosi. Lepaskan.
Orang itu nggak ngepek. Orang itu tetap cekakak, cekikik. Tapi kita sendiri yang masih memikirkannya. Yesus mengajak saya dan Anda pada minggu biasa yang ke-7 ini menjadi pribadi yang berkualitas, menjadi murid-murid Yesus yang qualified, yang bernilai, tidak hanya yang sekedar begitu saja. Karena apa? Karena dampak secara rohani pun akan sangat berat. Kalau saya dan Anda sampai detik ini belum bisa memaafkan orang. Secara rohani yang paling berat, makanya hati-hati. Makanya saya ingin mengajak Anda menerapi sedikitlah. Sebab Yesus dalam Injilnya, dalam doa yang diajarkannya, yaitu doa Bapa kami, yang keseharian kita doakan, itu pun meminta kita, Tuhan, ampunilah kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Secara rohani, Allah akan mengampuni kita seperti apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Kalau kita tidak bisa mengampuni, automatically berdasarkan sabda Yesus, Yesus pun akan memperlakukan seperti yang kita lakukan. Kalau mengampuninya setengah-setengah pula. Maka belajar untuk mengampuni secara tulus. Orang-orang yang tidak mampu mengampuni, merekalah yang menjadi penghuni neraka. Bagaimana mungkin kita meminta pengampunan, toh kita sendiri tidak bisa untuk memberi pengampunan. Pikirkanlah baik-baik. Kalau kita membenci orang, yang rugi bukan orang itu, tetapi diri kita sendiri. Hati kita tidak tenang, hati kita masih dikuasai oleh yang namanya setan. Karena apa? Karena setan tidak mau, dia rendah hati. Setan mampu melakukan apapun, Bapak Ibu. Setan mampu melakukan apapun. Berdoa pun setan jagonya. TOP BGT. Setan, dia mampu melakukan apapun. Tapi ada satu yang setan tidak mampu. Apa itu? Rendah hati. Untuk mengakui saya bersalah dan memaafkan orang lain. Mari kita sadar, tidak hanya secara psikologis, orang yang menaruh dendam itu rugi, tetapi juga secara rohani. Karena apa? Karena Allah akan memperlakukan apapun seperti yang kita lakukan. Standarisasinya bukan Allah, tapi standarisasinya adalah kita masing-masing. Allah akan mengampuni sebagaimana kita mengampuni. Belajarlah untuk memiliki hati Allah di sepekan ini. Belajar. Belum bisa, ulang lagi. Belum bisa, ulang lagi. Sampai kapan Romo? Sampai sebelum malaikat
pencabut nyawa hadir untuk mengambil Anda saatnya selesai. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.